Kalimat ini kita ucap setiap hari, tapi tanpa sadar, justru inilah makna tauhid yang paling sering kita khianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua hafal kalimat tauhid, lidah kita ringan mengucapkannya, namun izinkan aku bertanya dengan jujur ke dalam hatimu. Saat hidup menekan, saat rencana runtuh, saat manusia mengecewakan, kepada siapa hatimu benar-benar bersandar? Apakah kepada Allah sepenuhnya, atau diam-diam masih menggantungkan rasa aman pada dunia yang rapuh? Disinilah letak makna tauhid yang sering kita ucap, namun jarang kita hidupi. Karena tauhid bukan hanya tentang pengakuan lisan, tetapi tentang siapa yang kita percaya saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Jika bagian ini terasa menusuk tanpa menyakiti, mungkin inilah saatnya kita mendengarkan tauhid bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Bab 1. Makna yang terucap, namun belum menyentuh jiwa. Kita sering mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan yang fasih, seolah ia sudah menyatu dengan nafas dan denyut kehidupan kita. Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur ke dalam hati, apakah kalimat itu benar-benar hidup di dalam diri, atau sekadar melintas di bibir tanpa menetap di jiwa? Tauhid bukan hanya rangkaian kata yang kita hafal sejak kecil. Bukan pula sekadar identitas keislaman yang kita banggakan di hadapan manusia. Ia adalah kesadaran terdalam tentang siapa yang sebenarnya kita sandarkan hidup, harapan, dan ketakutan kita. Disinilah banyak orang terjebak, mengira telah bertauhid karena sering mengucapkannya, padahal maknanya belum pernah benar-benar mereka rasakan. Ada satu makna tauhid yang paling sering kita ucap, namun paling jarang kita hidupi dengan kesadaran penuh. Makna itu bukan tentang lafaznya, melainkan tentang penyerahan yang total. Kita mengatakan Allah Maha Esa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, hati kita sering terbelah. Sebagian berharap kepada Allah, sebagian lagi bergantung pada manusia, harta, jabatan, atau kemampuan diri sendiri. Tanpa disadari, kita membagi kepercayaan kita, membagi sandaran kita, dan membagi rasa aman kita. Tauhid sejati tidak mengenal pembagian semacam itu. Ia menuntut keutuhan hati, sebuah keberanian untuk melepaskan semua sandaran palsu yang selama ini kita peluk diam-diam. Tauhid bukan hanya soal siapa yang kita sembah ketika salat, tetapi siapa yang kita percaya ketika dunia terasa menekan dan masa depan terlihat gelap. Saat doa belum terkabul, saat usaha belum membuahkan hasil, saat manusia mengecewakan, disitulah tauhid diuji dengan paling jujur. Apakah hati kita tetap tenang karena yakin Allah mengatur segalanya? Atau justru gelisah karena merasa kehilangan pegangan? Banyak orang rajin beribadah, namun hatinya rapuh ketika rencana hidupnya tidak berjalan sesuai keinginan. Bukan karena imannya hilang, melainkan karena tauhidnya belum turun dari lisan ke relung batin terdalam. Mana tauhid yang sering kita ucap itu sebenarnya sederhana, namun menuntut kejujuran yang dalam. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar berkuasa selain Allah. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izinnya. Tetapi ketika kita lebih takut pada penilaian manusia daripada murka Allah, ketika kita lebih gelisah kehilangan dunia daripada kehilangan ridhanya, disitulah kita perlu merenung dengan hati yang tenang. Tauhid bukan untuk dihakimi, melainkan untuk disadari. Kesadaran inilah yang perlahan membersihkan hati dari ketergantungan yang tersembunyi. Bab ini bukan untuk menuduh, apalagi menggurui, melainkan untuk mengajak jiwa bercermin dengan lembut. Karena tauhid sejati tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesadaran yang tumbuh perlahan. Ketika makna tauhid mulai hidup di dalam diri, ia akan mengubah cara kita memandang hidup, cara kita menghadapi ujian, dan cara kita berserah dalam doa. Inilah awal dari perjalanan ruhani yang lebih dalam, perjalanan dari sekadar mengucap, menuju benar-benar menghidupi makna tauhid dalam setiap denyut kehidupan. Bab 2. Ketika hati masih mencari sandaran selain Allah. Tanpa kita sadari, hati manusia memiliki kebiasaan lama, mencari pegangan yang terlihat dan terasa dekat. Kita merasa lebih aman ketika ada manusia yang mendukung, harta yang tersimpan, atau rencana yang tersusun rapi. Semua itu tidak salah, namun menjadi masalah ketika hati mulai meyakini bahwa ketenangan berasal dari selain Allah.
Disinilah tauhid diuji secara halus, bukan lewat kata-kata besar, tetapi lewat rasa aman yang kita cari. Apakah ketenangan kita muncul karena yakin Allah mencukupi, atau karena merasa semua sudah berada dalam kendali diri sendiri? Seringkali kita mengaku berserah kepada Allah, namun hanya ketika semua jalan tertutup. Selama masih ada manusia yang bisa diandalkan, selama masih ada cara yang bisa diusahakan, selama masih ada harapan duniawi yang bisa digenggam, disitulah hati kita cenderung condong. Allah dijadikan tempat terakhir, bukan tempat utama. Tauhid sejati justru menempatkan Allah sebagai sandaran pertama, bahkan ketika sebab-sebab dunia masih terbuka lebar. Bukan berarti meninggalkan usaha, tetapi tidak menggantungkan hati pada usaha itu sendiri. Ada bentuk syirik yang paling sulit disadari, karena ia bersembunyi di balik rutinitas hidup yang terlihat wajar. Ketika hati terlalu berharap pada pujian manusia, terlalu takut kehilangan penilaian baik mereka, atau terlalu hancur ketika manusia pergi, disitulah tauhid mulai melemah tanpa kita sadari. Kita tetap salat, tetap berdoa, tetap berzikir, namun hati masih sibuk mengatur rasa aman dari arah yang salah. Tauhid bukan sekadar menjaga ibadah lahir, tetapi membersihkan batin dari ketergantungan yang tersembunyi. Allah tidak melarang kita mencintai manusia, memiliki harta, atau merencanakan masa depan. Namun Allah ingin hati kita tetap bebas, tidak terbelenggu oleh semua itu. Ketika sesuatu diambil, hati yang bertauhid tidak hancur, karena ia tahu bahwa yang memberi dan mengambil adalah zat yang sama. Disinilah ketenangan sejati lahir, bukan dari memiliki banyak, tetapi dari tidak menggantungkan jiwa pada apapun selain Allah. Tauhid mengajarkan kita untuk memiliki dunia di tangan, bukan di hati. Bab ini mengajak kita untuk jujur menelusuri ke dalam diri, melihat dengan tenang apa saja yang selama ini kita jadikan sandaran rahasia. Tidak perlu merasa bersalah berlebihan, karena kesadaran adalah awal dari perbaikan. Ketika hati mulai kembali kepada Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, perlahan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena tauhid mulai hidup, bukan lagi sekadar terucap. Bab 3, Tauhid yang diuji saat doa tak segera dijawab. Ada saat-saat dalam hidup ketika doa terasa menggantung di langit, seolah belum juga kembali membawa jawaban. Pada momen inilah tauhid diuji dengan cara yang paling sunyi. Bukan saat kita menangis di hadapan Allah, tetapi saat air mata itu belum mengubah keadaan. Banyak orang mampu berdoa dengan khusyuk ketika hati penuh harap, namun hanya sedikit yang mampu tetap yakin ketika harapan itu tertunda. Tauhid sejati tidak runtuh ketika doa belum terwujud, justru di sanalah ia menunjukkan kekuatannya yang paling jujur. Seringkali kita berdoa dengan penuh keyakinan, tetapi diam-diam menyimpan syarat di dalam hati. Kita ingin Allah mengabulkan doa dengan cara yang kita pahami, dalam waktu yang kita tentukan, dan dengan bentuk yang kita harapkan. Ketika kenyataan tidak sesuai, hati mulai bertanya, bahkan meragukan. Bukan karena Allah tidak maha mendengar, melainkan karena kita belum sepenuhnya memahami makna penyerahan. Tauhid bukan sekadar yakin bahwa Allah mampu, tetapi yakin bahwa pilihan Allah selalu lebih tahu, meski bertentangan dengan keinginan kita. Di titik ini, tauhid mengajarkan keheningan batin yang dalam. Kita belajar menerima bahwa tidak semua doa harus dijawab sesuai permintaan, karena sebagian doa dijawab dengan cara yang lebih halus. Ada doa yang ditunda untuk menguatkan jiwa, ada yang diganti untuk melindungi kita, dan ada pula yang disimpan sebagai cahaya di akhirat. Namun hati yang belum matang dalam tauhid seringkali hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang sedang dijaga oleh Allah. Disinilah kesabaran menjadi cermin dari kualitas tauhid kita. Ketika doa belum terjawab, sebagian orang mulai mencari sandaran lain. Bukan lagi memohon dengan penuh tawakal, tetapi memaksa keadaan, bahkan melanggar nilai yang selama ini dijaga. Tauhid yang hidup akan menahan langkah seperti ini. Ia membuat hati tetap lurus, meski jalan terasa sempit. Ia menjaga kita agar tidak menukar keyakinan dengan keputusasaan dan tidak menggadaikan iman demi hasil yang cepat. Tauhid mengajarkan bahwa ketaatan tidak bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan. Bab ini mengajak kita untuk memaknai doa bukan sebagai alat menuntut,
tetapi sebagai ruang untuk mendekat. Ketika tauhid benar-benar hidup, doa menjadi sarana memperhalus jiwa, bukan sekadar daftar keinginan. Disitulah hati belajar percaya, bukan hanya pada kekuasaan Allah, tetapi pada kebijaksanaannya. Dan ketika kebijaksanaan itu mulai kita terima, meski belum kita pahami sepenuhnya, di sanalah tauhid perlahan berubah dari ucapan menjadi pengalaman batin yang nyata. Bab 4. Ketundukan yang tidak bergantung pada keadaan. Banyak orang merasa dekat dengan Allah ketika hidup terasa lapang, namun mulai menjauh saat keadaan menekan. Bukan karena imannya hilang, tetapi karena tauhidnya masih bergantung pada situasi. Selama hidup berjalan sesuai rencana, hati mudah bersyukur. Namun ketika ujian datang tanpa permisi, ketundukan mulai goyah. Tauhid sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kesadaran bahwa Allah tetap Tuhan, baik saat memberi maupun saat mengambil. Disinilah ketundukan diuji, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap batin yang tenang. Ketundukan yang benar tidak menuntut penjelasan sebelum taat. Ia tidak berkata, "Aku patuh jika aku mengerti," melainkan, "Aku patuh karena aku percaya." Banyak kegelisahan lahir bukan karena ujian terlalu berat, tetapi karena hati menolak kenyataan yang tidak sesuai harapan. Tauhid mengajarkan kita untuk menerima takdir, bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai bagian dari hikmah yang belum tersingkap. Hati yang bertauhid memahami bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya dalam keadaan apapun. Ada perbedaan besar antara pasrah dan menyerah. Menyerah membuat jiwa lemah, sedangkan pasrah melahirkan kekuatan yang sunyi. Tauhid menumbuhkan kepasrahan yang aktif, tetap berusaha tanpa kehilangan ketenangan. Kita bergerak, berikhtiar, dan berdoa, namun hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika hasil tidak sesuai keinginan, hati tidak hancur, karena ia tidak menjadikan hasil sebagai penentu nilai diri. Inilah kemerdekaan batin yang hanya dimiliki oleh hati yang mengenal tauhid. Seringkali Allah menguji ketundukan kita melalui hal-hal kecil yang terasa sepele. Penundaan yang membuat jengkel, kegagalan yang memalukan, atau kehilangan yang menyakitkan. Jika hati langsung memberontak, itu pertanda tauhid masih berada di permukaan. Namun jika hati mampu diam, merenung, dan tetap menjaga adab kepada Allah, disitulah tauhid mulai berakar. Ketundukan bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi tidak kehilangan arah ketika rasa sakit itu datang. Bab ini mengajak kita untuk melihat ulang makna tunduk kepada Allah. Bukan tunduk yang terpaksa, melainkan tunduk yang lahir dari pengenalan. Ketika kita mengenal Allah sebagai zat yang maha bijaksana, ketundukan tidak lagi terasa berat. Ia menjadi ruang aman bagi jiwa yang lelah, tempat di mana hati bisa beristirahat tanpa syarat. Bab 5. Tauhid dan keberanian melepaskan kendali. Salah satu penghalang terbesar dalam menghidupi tauhid adalah keinginan kuat untuk mengendalikan segalanya. Hati manusia sering merasa tenang ketika ia merasa berkuasa atas rencana, hasil, dan arah hidupnya. Namun ketenangan semacam itu rapuh karena bergantung pada hal-hal yang bisa runtuh kapan saja. Tauhid datang bukan untuk melemahkan usaha, tetapi untuk meluruskan posisi hati. Ia mengajarkan bahwa kendali sejati bukan berada di tangan manusia, melainkan di tangan Allah yang maha mengetahui segala kemungkinan. Kita sering menyusun rencana dengan penuh keyakinan, lalu kecewa ketika satu saja tidak berjalan sesuai harapan. Kekecewaan itu bukan semata karena rencana gagal, tetapi karena hati terlalu melekat pada hasil. Tauhid mengajak kita untuk berani melepas keterikatan itu, tanpa kehilangan kesungguhan dalam berusaha. Ada perbedaan halus antara berusaha dengan penuh tanggung jawab dan berusaha dengan penuh kecemasan. Yang pertama lahir dari tauhid, yang kedua lahir dari ketakutan kehilangan kendali. Melepaskan kendali bukan berarti berhenti berpikir atau bertindak. Ia adalah sikap batin yang tenang di tengah ikhtiar. Kita tetap bekerja, tetap merencanakan, tetap mengambil keputusan, namun hati tidak memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Ketika hasilnya berbeda, jiwa tidak memberontak. Tauhid membuat kita mampu berkata dalam diam bahwa apapun yang Allah pilihkan, itulah yang terbaik, meski akal belum mampu menjangkaunya.
Ada kelegaan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menyerahkan urusan kepada Allah. Kelegaan itu tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi menghilangkan beban yang tidak perlu. Hati tidak lagi sibuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kendalinya. Tauhid membebaskan jiwa dari ilusi kekuasaan dan menggantinya dengan rasa percaya yang dalam. Bab ini mengingatkan kita bahwa tauhid bukan tentang kehilangan kendali, melainkan menemukan tempat kendali yang sebenarnya. Ketika kita berhenti memposisikan diri sebagai pusat segalanya, Allah mulai kita letakkan di tempat yang semestinya. Dari situlah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah. Tauhid yang hidup tidak membuat kita lemah, justru menguatkan langkah, karena kita tahu siapa yang benar-benar memegang arah perjalanan ini. Bab 6. Tauhid yang mengubah cara memandang dunia. Ketika tauhid mulai hidup di dalam hati, cara kita memandang dunia perlahan berubah. Dunia tidak lagi terlihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui dengan penuh kesadaran. Harta, kedudukan, dan pencapaian tidak lagi menjadi ukuran nilai diri, tetapi amanah yang harus dijaga dengan adab. Tauhid membuat hati memahami bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat sementara, dipinjamkan, dan suatu saat akan diminta kembali. Kesadaran ini tidak membuat kita menjauh dari dunia, justru membuat kita lebih bijak dalam menyikapinya. Banyak kegelisahan lahir karena kita memberi dunia makna yang terlalu besar. Kita merasa bernilai ketika dipuji, merasa hancur ketika diremehkan, dan merasa takut ketika kehilangan. Tauhid meluruskan semua itu dengan lembut. Ia mengingatkan bahwa kemuliaan sejati tidak berasal dari pengakuan manusia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Ketika hati mulai merasakan ini, pujian tidak lagi membutakan, dan celaan tidak lagi melumpuhkan. Dunia tetap berjalan, tetapi jiwa tidak lagi terseret arusnya. Tauhid juga mengajarkan keseimbangan yang halus antara menikmati dan melepaskan. Kita boleh bersyukur atas nikmat tanpa tenggelam di dalamnya. Kita boleh berduka atas kehilangan tanpa terpuruk karenanya. Semua perasaan itu manusiawi, namun tauhid menjaga agar perasaan tidak menguasai arah hidup. Hati yang bertauhid tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus merelakan. Ia tidak keras, namun juga tidak rapuh. Dalam pandangan tauhid, keberhasilan dan kegagalan memiliki makna yang lebih dalam. Keberhasilan bukan sekadar bukti kepandaian, dan kegagalan bukan tanda ditinggalkan. Keduanya adalah cara Allah mendidik jiwa. Ada keberhasilan yang menjauhkan, dan ada kegagalan yang mendekatkan. Tauhid membuat kita mampu membaca pesan di balik peristiwa, bukan hanya bereaksi pada permukaannya. Bab ini mengajak kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, bukan mata yang silau oleh gemerlap, dan bukan pula mata yang pahit oleh luka. Ketika tauhid benar-benar mengakar, dunia menjadi ruang latihan, bukan sumber ketergantungan. Hati tetap hadir sepenuhnya, namun tidak terikat. Inilah tanda bahwa tauhid mulai hidup, bukan lagi sekadar kita ucapkan, tetapi benar-benar kita hayati dalam perjalanan hidup sehari-hari. Bab 7. Saat tauhid menyentuh luka paling dalam. Tidak semua luka berasal dari kegagalan atau kehilangan yang terlihat. Ada luka-luka batin yang lahir dari doa yang terasa sunyi, dari harapan yang runtuh tanpa penjelasan, dan dari perasaan tidak dimengerti meski telah berusaha sekuat tenaga. Disinilah tauhid diuji pada lapisan yang paling halus. Ketika tidak ada lagi tempat mengadu selain Allah, dan ketika hati tidak lagi mampu berpura-pura kuat, tauhid menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menenangkan. Tauhid tidak selalu menghapus luka, namun ia memberi makna pada luka itu sendiri. Hati yang bertauhid mulai memahami bahwa tidak semua sakit harus segera disembuhkan. Ada luka yang dibiarkan ada, agar jiwa belajar rendah hati dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dalam kesunyian itulah doa menjadi lebih jujur, bukan lagi rangkaian permintaan, tetapi bisikan yang lahir dari ketidakberdayaan. Tauhid mengajarkan bahwa Allah paling dekat ketika hambanya paling merasa lemah. Seringkali kita ingin Allah segera mengangkat rasa sakit, padahal yang sedang Dia lakukan adalah menguatkan batin. Luka yang tidak langsung sembuh memaksa kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Ia meruntuhkan keangkuhan yang selama ini tersembunyi, dan membuka ruang bagi penyerahan yang lebih dalam. Tauhid tumbuh subur di tanah yang retak,
di hati yang pernah jatuh dan bangkit dengan kesadaran baru. Ketika tauhid menyentuh luka, cara kita merespons penderitaan berubah. Kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang ingin Allah tumbuhkan melalui ini. Pertanyaan itu menggeser posisi hati, dari menuntut menjadi menerima, dari melawan menjadi belajar. Tauhid tidak membuat air mata menghilang, tetapi membuatnya bermakna. Setiap tangis menjadi doa, setiap diam menjadi pengakuan bahwa hanya Allah yang benar-benar memahami. Bab ini mengajak kita untuk tidak menutup luka dengan penyangkalan dan tidak pula membukanya dengan keputusasaan. Tauhid hadir sebagai pendamping yang setia, membimbing jiwa melewati gelap dengan langkah yang pelan namun pasti. Ketika luka diterima dengan kesadaran tauhid, ia tidak lagi melemahkan, justru menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Bab 8. Tauhid dalam kesunyian yang tidak dilihat manusia. Ada satu ruang dalam hidup yang tidak pernah disaksikan manusia. Ruang ketika kita benar-benar sendiri dengan hati dan pikiran. Di sanalah tauhid menampakkan wujudnya yang paling jujur. Bukan saat kita dipuji karena ibadah, bukan ketika kata-kata agama mengalir lancar dari lisan, tetapi ketika tidak ada mata yang menilai dan tidak ada telinga yang mendengar. Kesunyian seringkali membuka tabir tentang siapa sebenarnya yang kita sembah, dan kepada siapa hati kita bersandar ketika semua topeng dilepaskan. Dalam kesunyian, niat diuji tanpa kompromi. Apakah kebaikan yang kita lakukan tetap terasa bermakna ketika tidak ada yang mengetahui? Apakah ketaatan masih terasa ringan ketika tidak membawa pengakuan? Tauhid yang hidup membuat hati tetap lurus, meski tidak ada sorotan. Ia mengajarkan bahwa nilai amal tidak ditentukan oleh siapa yang melihat, tetapi oleh kepada siapa amal itu dipersembahkan. Kesadaran inilah yang membebaskan jiwa. Seringkali kita merasa lelah bukan karena terlalu banyak berbuat, tetapi karena terlalu sibuk menjaga citra. Tauhid mengajak kita untuk beristirahat dari keinginan dinilai. Ketika hati benar-benar tertuju kepada Allah, beban untuk tampil sempurna di hadapan manusia perlahan menghilang. Kesunyian juga menjadi tempat di mana kelemahan paling jujur muncul. Pikiran yang kusut, iman yang naik turun, dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Tauhid tidak menuntut kita menjadi sempurna di ruang ini, tetapi jujur. Kejujuran itulah yang membuka pintu pertolongan. Ketika hati berani mengakui ketidakmampuannya, disitulah Allah menunjukkan kecukupannya. Tauhid bukan tentang menutupi kekurangan, tetapi menyerahkannya kepada Zat yang Maha menyempurnakan. Bab ini mengingatkan kita bahwa tauhid tidak membutuhkan panggung. Ia tumbuh dalam kesetiaan yang sunyi, dalam amal yang tidak disaksikan, dan dalam doa yang hanya diketahui oleh Allah. Ketika tauhid hidup di ruang ini, ia akan memancar ke seluruh aspek kehidupan. Tanpa banyak kata, tanpa banyak pengakuan, hati berjalan lurus karena tahu kepada siapa ia kembali. Bab 9. Ketika tauhid menjadi nafas dalam setiap pilihan. Pada tahap tertentu, tauhid tidak lagi terasa sebagai konsep yang dipikirkan, tetapi sebagai kesadaran yang mengalir dalam setiap keputusan hidup. Ia hadir saat kita memilih diam daripada melukai, memilih jujur meski merugikan, dan memilih sabar ketika amarah ingin menguasai. Tauhid yang hidup membimbing langkah tanpa banyak suara, seolah ada bisikan lembut yang mengingatkan arah. Bukan karena kita takut kepada manusia, tetapi karena hati merasa diawasi dan dipeluk oleh Allah dalam setiap keadaan. Banyak pilihan kecil yang terlihat sepele, namun menentukan kualitas tauhid kita. Cara kita mencari rezeki, cara kita memperlakukan orang yang lemah, cara kita menjaga hati ketika sendirian. Disinilah tauhid diuji bukan dengan ujian besar, tetapi dengan konsistensi. Hati yang bertauhid tidak bertanya apakah ini menguntungkan di mata manusia, tetapi apakah ini diridai oleh Allah. Tauhid juga mengajarkan keberanian untuk berbeda arah ketika arus mayoritas menjauh dari nilai kebenaran. Ada saatnya kita harus kehilangan dukungan, kesempatan, atau kenyamanan demi menjaga hati tetap lurus. Di titik ini, tauhid menjadi sumber kekuatan yang sunyi. Ketika tauhid menjadi nafas, penyesalan pun berubah makna. Kita menyesali dosa bukan karena takut hukuman semata, tetapi karena merasa jauh dari Allah.
Taubat bukan lagi rutinitas, melainkan kerinduan untuk kembali. Bab ini mengajak kita untuk merasakan tauhid dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam wacana. Ketika setiap pilihan dilandasi kesadaran akan kehadiran Allah, hidup terasa lebih terarah meski tidak selalu mudah. Tauhid tidak menjanjikan jalan tanpa luka, tetapi menjanjikan makna di balik setiap langkah. Di sanalah iman tidak lagi terasa berat, karena ia telah menyatu dengan nafas kehidupan itu sendiri. Bab 10. Dari ucapan menuju kehidupan yang bertauhid. Pada akhirnya perjalanan tauhid bukanlah tentang seberapa sering kita mengucapkannya, tetapi seberapa dalam ia membentuk cara kita hidup. Kalimat yang selama ini akrab di lisan, perlahan diminta turun ke hati, lalu menjelma menjadi sikap dalam keseharian. Tauhid yang sejati tidak selalu terdengar lantang, namun terasa kuat. Ia hadir dalam ketenangan saat diuji, dalam kejujuran saat tergoda, dan dalam kesabaran saat keadaan tidak berpihak. Di titik ini, tauhid bukan lagi sesuatu yang kita pelajari, tetapi sesuatu yang kita alami. Banyak orang mengira tauhid adalah tujuan akhir, padahal ia adalah jalan yang terus dilalui. Setiap fase hidup membawa ujian tauhid yang berbeda. Ketika muda, tauhid diuji oleh ambisi dan pengakuan. Ketika dewasa, diuji oleh tanggung jawab dan kehilangan. Ketika lelah, diuji oleh keputusasaan dan rasa sepi. Semua ujian itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memurnikan. Tauhid tidak menuntut kita sempurna, tetapi menuntut kita terus kembali. Menghidupi tauhid berarti berani jujur pada diri sendiri, mengakui bahwa kita masih sering goyah, masih mudah takut, dan masih belajar berserah. Namun justru di sanalah keindahannya. Allah tidak mencari hamba yang merasa paling benar, tetapi hamba yang hatinya selalu ingin mendekat. Tauhid mengajarkan bahwa nilai seorang hamba bukan pada seberapa tinggi ilmunya, tetapi seberapa dalam ketergantungannya kepada Allah. Ketika tauhid benar-benar hidup, hidup terasa lebih sederhana meski tantangan tetap ada. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri karena merasa cukup berada dalam penjagaan Allah. Kita tidak lagi terlalu cemas tentang masa depan, karena yakin bahwa yang mengatur hari esok adalah Zat yang sama yang menjaga hari ini. Tauhid melahirkan rasa aman yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipinjam dari siapapun. Bab terakhir ini bukan penutup perjalanan, melainkan undangan untuk melanjutkannya dengan kesadaran baru. Agar setiap kali kita mengucap kalimat tauhid, ia tidak berhenti di lisan, tetapi menetes ke dalam sikap, pilihan, dan cara kita memandang hidup. Karena satu makna tauhid yang sering kita ucap, sejatinya sedang menunggu untuk kita hidupi. Dan ketika itu terjadi, hidup tidak menjadi tanpa ujian, tetapi menjadi penuh makna. Karena kita berjalan bersama Allah, bukan sekadar menyebut namanya. Jika tauhid sudah turun dari lisan ke hati, hidup memang tidak bebas dari ujian, tetapi jiwa tidak lagi kehilangan arah. Semoga setelah ini, setiap kali kita mengucapkannya, kalimat itu benar-benar kita hidupi, bukan hanya kita ulangi.